tiket. Jadi kalau yang mau pergi ke luar kota, mau ke luar negeri, mau pesen tiket pesawat, nah itu pesannya ke bagian tiketing dari suatu travel agency. Tiap pelanggan itu didata. Siapa namanya, pesannya apa, kemana, dan seterusnya. Karena pelayanannya bagus, kita enggan kan mengganti travel agency itu. Karena kita bisa mendadak harus pergi misalnya yang dari Indonesia Timur mau ke Indonesia Barat. Biasanya seminggu sebelumnya baru pesan. Ini melalui travel agency itu 3 hari bahkan 2 hari belum berangkat udah masih bisa pesan. Nah jadi apa? Pelanggannya banyak. Nah bagian tiketing karena dia ramah, ya dia hangat, dia melayani customer dengan baik. Akhirnya pelanggannya banyak dan dia punya data itu. Nah data itulah yang termasuk dalam hal ini intangible asset. Itu sebetulnya customer capital itu bisa masuk ke IP juga. Di dalam intellectual property atau kekayaan intelektual ada satu cabang yang namanya undisclosed information. Undisclosed information di Indonesia kan atau apa dipadankan dalam bahasa Indonesia adalah rahasia dagang, trade secret. Jadi undisclosed information itu kan informasi yang tidak disebarkan, tidak dibuka kepada orang banyak. Biasanya informasi seperti apa itu? Informasi yang sifatnya rahasia. Ya kan? Kalau kita merasa ada memiliki informasi yang menurut kita penting dan orang lain tidak perlu tahu, dia akan kita jaga kerahasiaannya. Nah, dari segi informasi, kalau menurut ilmu HKI ya, there are 3 kinds of information. Jadi ada 3 jenis informasi. Satu, informasi publik, yaitu publik boleh mengakses. Siapapun boleh mengakses. Ya. Itu biasanya informasi yang come from state, ya. Informasi yang berasal dari negara. Maka dilihat dari segi copyright juga tidak perlu dilindungi. Ya, tidak perlu dilindungi. Anda mengakses pidato presiden, Anda mengakses pidato menteri, Anda mengakses informasi yang dicantumkan dalam berita negara itu without permission. Jadi tanpa izin nggak apa-apa. Yang penting disebut sumbernya bahwa ini berasal dari pidato menteri pada acara apa, tanggal berapa, gitu. Nah, yang kedua ya adalah lawannya public, private information. Jadi informasi pribadi itu juga nggak boleh. Maka itu dijaga. Yang ketiga, business information. Jadi informasi bisnis juga termasuk yang dijaga. Ya. Cuman pertanyaannya lalu, who is the guard? Siapa penjaganya? Kan gitu. Kalau negara, kan tadi akses publik. Yang dua yang tertutup, pribadi dan bisnis. Berarti kalau pribadi, Anda punya data pribadi Anda yang harus menjaga. Nah ini yang sekarang lagi diributkan kan masalah personal data. Personal data. Dengan adanya EKTP, orang ribut. Data pribadi kita di EKTP itu ternyata diperjualbelikan.
Ya, nah itu bahaya. Nggak boleh, itu masuk data pribadi. Yang menjadi persoalan HKI adalah business information. Nah, kalau informasi bisnis siapa yang menjaga? Who is to keep secret of the business information? Yaitu corporate, perusahaan. Ya, jadi perusahaan yang punya data rahasia itu. Maka ada spionase bisnis, ada. Ya, sengketa merek antara Apple dengan Samsung misalnya. Apple rajin mencari inovasi-inovasi baru untuk ponselnya. Ya. Sementara Samsung tinggal nungguin aja apa yang dilakukan oleh Apple, kemudian dicuri, in quote ya, dalam tanda petik, dicuri oleh Samsung, dipakai di tipe terbarunya Samsung. Digugat sudah pasti, digugat oleh Apple. Kalah Samsungnya, terbukti dia nyuri teknologi inovasi Apple misalnya. Ya kan? Nah, jadi di situ ada spionase bisnis dalam rangka apa? Kompetitif, persaingan ya sesama corporate. Nah, jadi menurut Stewart juga begitu, ya. Informasi-informasi yang dikembangkan ada di perusahaan itu merupakan intangible asset. Ya. Maka menurut Stewart, intellectual capital is intellectual material. Intellectual material itu adalah knowledge, information, intellectual property, experience that can be put to use to create wealth. Nah, jadi dengan intellectual capital adalah materi-materi intelektual yang dapat digunakan untuk menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan. Itu dia kesimpulannya. Ya. Kemudian juga Colston, Catherine Colston, dia bilang intellectual property is all about the result of human creativity. Ya. Kekayaan intelektual adalah seluruhnya berkenaan dengan hasil dari kreativitas manusia. Jadi kalau gitu sederhana aja ya, untuk bisa mengembangkan kekayaan intelektual kita masing-masing cukup apa? Kreatif. Ya. Kreatif, inovatif. The conception and the development of new ideas may require the expenditure of considerable time, effort of money. Ya. Jadi konsepsi dan pengembangan gagasan baru boleh jadi mensyaratkan ya pengeluaran-pengeluaran yang dapat dipertimbangkan seperti waktu, usaha-usaha berupa uang, tenaga, ya. Regardless of whether it is either a solution to a technical problem or aesthetic in nature. Ya, jadi usaha-usaha, uang, waktu, tenaga semua yang sudah kita keluarkan itu untuk mencari solusi teknis persoalan teknis atau hal-hal yang bersifat estetik. Jadi menurut Carlson, kekayaan intelektual memang bergerak atau menggarap bidang apa? Persoalan-persoalan teknis dan hal-hal yang berkaitan dengan estetika, keindahan. Itu, ya. Jadi ada dua kata kunci untuk mengembangkan intellectual property. Kalau menurut Carlson di sini berarti. Apa itu? Inovatif and kreatif.
Inovatif artinya menemukan hal-hal yang baru. Kalau kreatif, hal baru juga ditemukan, tapi tidak perlu baru. Dalam pengertian, dari yang tidak ada menjadi ada, baru sama sekali. Tidak. Kreatif bisa jadi hanya mengubah style, hanya merubah perform, hanya merubah, kalau istilah di bidang apa, teknologi informasi apa, caching. Jadi Anda punya HP, ya kan, udah kelihatan buluk, nggak usah bingung mau beli baru, pergi ke tukang, ya kan, HP, beli casing baru, ya ganti aja HP-nya, udah tampilannya seperti baru kembali. Jadi itu kita, kalau kita kreatif, sesuatu yang tadinya tidak menarik akan menjadi menarik. Ya, itu semua memerlukan pemikiran, baik inovatif maupun kreatif. Jadi, kekayaan intelektual adalah legal right, hak-hak hukum, hasil dari aktivitas intelektual di bidang industri atau teknologi, ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan seni. WIPO atau World Intellectual Property Organization yaitu organisasi internasional under the UN, ya, di bawah PBB. Ya, jadi memang WIPO ini didirikan untuk mengelola konvensi-konvensi internasional di bidang IP, intellectual property. Menurut WIPO, ya, intellectual property adalah hak-hak hukum yang merupakan hasil dari aktivitas intelektual sama di bidang industri dan teknologi, ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan seni. Jadi intellectual property adalah hak hukum yang melekat pada objek yang intangible dan yang memiliki nilai ekonomi. Kalau tidak memiliki nilai ekonomis, ya intelektual juga, tapi belum tentu menjadi kekayaan, ya, karena itu tidak bisa diperjualbelikan. Nah, gitu. Karakteristik atau sifat khas dari HKI adalah exclusive right atau hak eksklusif. Ya. Eksklusif itu artinya apa? No one own. Nggak ada yang punya. Ya, atau tiada duanya. Ya. Maka hak eksklusif disebut juga monopoly right. Hak monopoli yaitu ada pada pemiliknya atau orang yang diberi hak untuk mengelola atau memegangnya, the holder of rights. Jadi pemilik, ya, HKI bisa menyerahkan atau mempercayakan kepada orang lain untuk mengelola hak itu. Nah, apa yang boleh dikelola? Nah, nanti kita baca lebih lanjut. Pertemuan yang lalu ada yang nanya tentang hak cipta, ada dua, hak ekonomi dan hak moral. Nah, hak ekonomi inilah yang bisa diserahkan kepada orang lain untuk mengelola, memanfaatkan, untuk mendatangkan profit. Di situ. Lanjut. Sekarang kita bicara apa sih manfaat kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual merupakan faktor utama untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ya. Di Indonesia udah jalan 2 dekade nih, ekonomi kreatif, ya, produk-produknya dapat meningkatkan, ya, pendapatan ekonomi nasional. Nih saya kutip, ya, dari laman atau website Bekraf.
Ya, dalam website Backcraft ada 16 bidang atau sektor dari ekonomi kreatif. Ya, pertama aplikasi dan game. Ya, video game itu masuk bidang IP, bidang intellectual property. Ya. Bahkan sekarang juga ya ada namanya e-sport, e-sport ya, electronic sport, olahraga tapi isinya sebetulnya adalah lomba ya video game itu. Asian Games kemarin sudah dilombakan ya e-sport. Yang kedua arsitektur. Jadi arsitektur adalah cabang dari copyright, dari hak cipta. Ya, karena seorang ahli arsitek mendesain bangunan, jadi desain bangunan tuh lebih banyak aspek seninya daripada aspek teknisnya. Terus ketiga desain interior. Desain interior itu juga keindahan, estetik. Desain komunikasi visual, desain produk, fashion. Fashion intinya juga desain kan, cuman untuk busana. Film, animasi, video, fotografi, kriya, kuliner, musik. Kuliner aja masuk di sini. Ya. Padahal hampir semua, bukan hampir lagi, semua suku bangsa di Indonesia ini punya menu makanan khas daerah masing-masing. Banyak yang sama, tapi juga ada yang beda. Ambil contoh misalnya, soto aja. Soto Makassar ada, soto Banjar ada, soto Sunda ada, soto Jawa ada. Ya, antara Jawa aja, Jawa Tengah, Jawa Timur, lain-lain. Di Jawa Timur ada soto sulung. Nah, ya, jadi begitu kaya. Musik, musik kita juga kaya. Musik tradisional, musik modern, ya. Belum genrenya kan. Kita genrenya masih tambah dangdut, keroncong, nah, kaya sekali. Ya. Advertising, periklanan, seni pertunjukan, ya. Seni rupa, televisi, dan radio. Jadi Anda yang punya talenta, ya, dari 16 sektor itu salah satu saja. Anda berminat dan punya talenta di bidang itu, atau kuncinya minat dulu deh ya. Anda berminat pada salah satu sektor, Anda geluti, Anda dalami. Ya. Niscaya dengan ketekunan, proses, ya, Anda akan bisa menjadi seorang ya produser, ya, penghasil dari karya-karya ekonomi kreatif. Ya. Kalau bicara jumlah nilai uang yang berhasil diraup, laporan Backcraft menyatakan ekspor dari ekonomi kreatif selama 6 tahun dari 2010 sampai 2016 ini sampai 117 miliar dolar. Nah, ya. Jadi US, jadi bukan main-main ini bisnis besar. Ya. Itu yang maka saya yakin ya sistem pendidikan kita kalau linkage dengan sektor-sektor ekonomi kreatif ini, saya yakin ya perlahan tapi pasti ya persoalan-persoalan istilahnya ekonomi, pertumbuhan ekonomi, bahkan jobless ya, kewirausahaan itu bisa terselesaikan. Ya. Tapi jangan seperti sekarang sistem pendidikannya tidak aware terhadap kekayaan intelektual. Nah, ya kan?
mau jadi penulis. Dilecehkan, apa itu? Saya masih ingat zaman saya SMA. Karena zaman saya SMA dulu ada SMA A, SMA B, SMA C. Ya, saya dulu di Jogja, saya kan lahir di Jogja. Jadi ada SMA C, itu sering buat ledekan. Karena itu C itu kelompok apa? Sastra atau humaniora. Ya, yang ini yang bagus ya A dan B. Karena A dan B itu ya B itu yang paspal-paspal itu kan. Nah, jadi kalau ada yang bisa jurusan IPA, waduh, kayaknya meledek banget sama yang jurusan IPS. Jadi IPA, IPS bahasa, ya, yang nggak bisa hitung-hitungan, nggak bisa kimia, nggak bisa matematik, nggak bisa aljabar zaman saya dulu, udah masuk di IPS atau bahasa, udah, udah gitu, jadi bahan ledekan deh itu. Tapi ternyata enggak sekarang, ya itu yang saya buktikan, ya, seorang pelukis bahkan lukisannya bisa melampaui, ya, karya-karya yang monumental dari segi teknologi mungkin, ya. Jadi nggak kalah lah maksud saya. Ekonomi negara maju seperti Amerika itu national income-nya juga ternyata mengandalkan produk-produk yang terkait dengan haki. Coba Anda bayangkan berapa ekspor Amerika untuk film-film Hollywood, ya. Jadi karena bioskop-bioskop di seluruh dunia itu kalau udah datang film-film produksi Hollywood, taruhlah Marvel, ya kan, dengan seri superhero-nya, ditunggu itu. Disney, Walt Disney dengan karya-karya, ya, sinematografinya ditunggu. Bahkan saya dengar kemarin sampai Disney menunda ada produksi yang sudah ditunggu oleh pasar, tapi dia tunda lagi rilisnya. Ya. Terus belum lagi buku-buku para ilmuwan, ya. Jadi sarjana-sarjana dari university di Amerika itu langganan dapat Nobel, ya, di bidang ekonomi, di bidang politik, bidang kesehatan, bidang, ya, hampir semua menulis buku, menjadi buku teks, buku pegangan. Nah itu semua dunia, seluruh dunia menunggu-nunggu, ya, mahal buku-buku itu. Coba aja dicek, Anda beli buku dari Amazon, ya. Jadi buku, film, berapa lagi? Lagu, lagu-lagu American Billboard, nah, ya, ya, film, lagu, buku, ya. Jadi karya-karya ekonomi kreatif yang lain, Amerika perang dagang dengan China ini apa sebabnya? Intellectual property, ya, karena Presiden Trump, ya, berang. Kenapa marah? Karena banyak produk-produk Amerika yang di Cina dipalsukan, fake, ya, fake good. Jadi barang-barang palsu banyak beredar di Cina, marah. Ya. Kita aja masuk setiap tahun oleh Amerika dalam daftar Indonesia selalu masuk, ya, the big three. Tinggal urut aja, kadang-kadang nomor 1, kadang nomor 2, kadang nomor 3. Apa masuk apa? Priority watch list. Jadi Amerika itu setiap tahun merilis daftar negara-negara yang memalsukan produknya. Indonesia dulu langganan, apalagi waktu zaman apa? Kaset, ya, kaset.
Jadi saya ingat banget, ya, saya waktu masih kuliah, Rp1.000 dapat 3 kaset. Coba bayangkan. 3 kaset. Nah, yang paling fundamental apa? Mungkin Anda kalau buka di Google, mau nonton Freddie Mercury misalnya, ya, atau grup band top zaman zaman saya muda dulu, ya, itu ada show yang ditampilkan di YouTube, apa, Hate for Africa. Jadi waktu itu Bob Geldof, seorang musisi dari England, dari Inggris, ya, hitnya lagunya yang terkenal apa, I Don't Like Monday. Bob Geldof memprakarsai untuk mengadakan acara charity show, ya, pertunjukan amal, yaitu mengundang grup-grup band dunia ternama, ya, untuk satu panggung di Amerika. Terus, ya, selama pertunjukan itu direkam, baik videonya maupun lagunya. Lagunya dijual dalam bentuk kaset, dalam bentuk fonogram, dan filmnya dijual. Ya, waktu itu belum ada apa CD, VCD, Laserdisc belum ada kan, teknologinya mulai Laserdisc dulu kan, itu belum ada. Jadi masih film 16 mili, jadi ukuran kecil. Kemudian ada video. Nah, Indonesia waktu itu apa? Indonesia menyatakan belum menjadi negara yang meratifikasi konvensi tentang hak cipta. Ya, maka Indonesia tidak terikat dengan kewajiban untuk meminta izin atau lisensi. Maka bayangkan itu, lagu-lagu yang di acara charity show itu, padahal semalam suntuk itu acaranya, jadi bisa 3 kaset. 3 kaset itu, satu kaset ukurannya C60. Nah, C60 itu artinya 1 jam. 30 menit, 30 menit. Side A 30, side B 30. Itu sampai C90, jadi 90 menit. Sampai 3 kaset 90 menit. Itu harganya cuma 1.500. Dan memang kurs dolar waktu itu kita masih 2.500 rupiah. 1 US dollar. Nah, jadi kita dikecam tuh, dikecam. Ya, kita dianggap bangsa yang barbar. Karena bukan apa-apa, itu acara pertunjukan untuk kemanusiaan membantu rakyat Afrika yang kelaparan. Sama kita dibajak, dijual bebas, murah. Bayangkan, ya. Jadi Indonesia masuk boardlist. Sekarang nggak bisa lagi. Indonesia sudah meratifikasi konvensi Bern yang berkaitan dengan intellectual property, dalam hal ini copyright. Tapi berpotensi mendatangkan manfaat secara ekonomi terhadap produsen. Ya, jelas. Ya, produsen adalah ya yang menghasilkan produk-produk karya-karya intelektual. Ya. Jadi pabrik-pabrik, industri, industri rumahan, ya, kerajinan, ya itu. Terus kemudian masyarakat, ya, masyarakat memperoleh manfaat juga secara ekonomi. Ya, kalau produsen jual dan dalam bentuk banyak, masyarakat bisa jual retail. Ya, masyarakat tidak hanya yang mau terjun dari ekonomi, masyarakat juga mendapat manfaat dari karya-karya itu, ya kan? Yang lagi melu habis putus sama pacarnya, denger lagu melu, waduh, ini ada lagu baru nih, lagu melu. Ya. Saya dengar kemarin ada singer Indonesia yang menarik hit di Amerika, di US. Katanya namanya Niti penyanyinya, nggak tahu, cewek. Enak lagunya, saya udah dengar.
Ada yang pernah dengar? Ya. Dengar kok. Enak kan singernya? Dan kalau belum nanti saya kirim di WA grup. Saya dapat dari teman nih. Ya, jadi apa? Masyarakat memanfaatkan dari hasil-hasil karya intelektual. Pengusaha, pemerintah, pemerintah juga. Ya, dengan adanya ekonomi kreatif, karya-karya intelektual yang berkembang, berkembang, ya, roda ekonomi berkembang, apa pemerintah? Pajak, ya, pajak penjualan meningkat, ya kan? Nah, jadi semua pihak ikut merasakan manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual. Ya. Jadi produsen itu siapa? Ini ya, pihak yang menghasilkan karya intelektual, ya. Masyarakat, ya, itu siapa? Ya, harus pengusaha, ya, pemerintah dan seterusnya. Ya, oke. Terus, nah ini kadang-kadang ini dalam buku reference disebutnya justifikasi intellectual property. Jadi mengapa hukum perlu melindungi kekayaan intelektual? Ini Waipu saya ambil yang Waipu aja. Ya. Jelas menurut Waipu ada 3 tujuannya. Satu, memberikan pengaturan kepada moral dan hak ekonomi dari para pencipta. Ya. Ini penting ya. Kenapa? Karena sifat eksklusivitas dari intellectual property. Artinya apa? Seseorang yang memperoleh hak kekayaan intelektual, maka dia punya hak monopoli. Hanya intellectual property lah monopoli yang dilindungi oleh hukum. Coba, ada yang dari Fakultas Ekonomi enggak? Monopoli itu bagi orang-orang ekonomi dikecam karena menimbulkan inefisiensi. Ya, inefisiensi. Jadi kalau ada monopoli harus dihilangkan. Maka berdasarkan undang-undang anti monopoli, kita udah punya undang-undang anti monopoli. Ya, itu namanya itu anti monopoli. Nggak boleh monopoli. Tapi dalam undang-undang anti monopoli kita, salah satu exception clause, salah satu klausula pengecualian dalam undang-undang itu adalah kalau ada perjanjian-perjanjian di bidang hak kekayaan intelektual, itu tidak diklasifikasikan sebagai monopoli. Ya karena memang dilindungi oleh hukum justru. Karena tujuannya apa? Nah, itu nanti ada namanya justifikasi tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Jadi dengan demikian, antara masyarakat dengan pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual itu saling membutuhkan. Maka negara membolehkan dalam limited time, dalam waktu tertentu, Anda boleh mengeksploitasi kekayaan intelektual saudara. Jadi kalau paten misalnya, boleh selama 15 tahun, ya, Anda menggunakan itu boleh. Tapi setelah 15 tahun, masyarakat diberi izin menggunakan tidak perlu bayar. Nah, free on charge. Gitu, ya. Maka negara harus mengatur itu. Ya, antara secara moral dan secara ekonomi. Yang kedua, memperkenalkan suatu tindakan sebagai kebijakan pemerintah atau kreativitas dan penyebaran serta penerapannya. Ya. Tujuannya untuk apa? Fair trading. Ya. Perdagangan yang adil, perdagangan yang sehat. Ya. Karena ini yang banyak dikritik
Salah satu di antaranya yang mengkritik adalah Joseph Stiglitz, ya, penerima hadiah Nobel Ekonomi dari Amerika, yang pernah menjadi direktur World Bank. Ya, dia mengkritik globalisasi ekonomi yang terjadi sekarang ini sebetulnya yang paling dikhawatirkan adalah globalisasi di sektor intellectual property. Nah ini dia, ya. Kenapa? Ya karena ini intellectual property punya kekuatan monopoli untuk memaksakan negara lain, ya. Di bidang farmasi aja misalnya, industri farmasi, obat-obatan, ya. Inovasi di bidang farmasi termasuk paten. Jadi pernah dengar kan tentang obat paten, lawannya obat generik. Jadi negara-negara sedang berkembang akan mengembangkan obat yang murah yang bisa terjangkau oleh rakyat banyak, yaitu dengan cara memproduksi obat generik secara ingredients, ya, kandungan kimiawinya sama dengan obat paten, tapi diproduksi secara massal sehingga lebih murah, jauh lebih murah. Nah, itu ditentang oleh perusahaan-perusahaan farmasi besar, ya, yang menemukan paten. Maka setelah patennya habis, baru dibuat generiknya. Gitu. Jadi kejar-kejaran antara obat generik dan obat paten. Nah, sehingga supaya persaingan dalam perdagangan obat menjadi sehat. Kalau enggak, ya seperti sekarang. Mungkin pernah dengar praktek di Indonesia banyak dipasarkan obat-obat palsu. Ya, waktu itu di media massa mengangkat berita di Jakarta, di Jalan Pramuka itu ada penjualan obat dan alat kesehatan. Jadi ada pasar di samping di Jalan Pramuka Jakarta itu ada pasar burung sebelahnya. Itu adalah pasar untuk menjual obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Jadi kalau Anda mau cari alat kesehatan yang murah, itu di situ. Ya. Saya pernah beli alat kesehatan karena paru-paru saya kena waktu itu. Saya mencari alat pembantu pernapasan, di situ jauh lebih murah. Nah, di situ banyak beredar obat-obat palsu. Cilakanya apotek, harus dibedakan ya, apotek dan drugstore. Toko obat dan apotek beda. Tapi apotek itu seperti toko obat. Dia belanja obat dari pasar itu. Karena mau cari yang murah juga. Kemudian dijual di apoteknya dengan harga jauh lebih mahal daripada drugstore, daripada toko obat. Nah, ini kan nggak fair. Kalau drugstore banyak ngambil di situ juga, tapi memang dia harga penjualnya murah. Sementara apotek logikanya dijamin karena ada apoteker yang akan memeriksa mana obat asli dan obat palsu. Tapi ternyata pernah ketangkap operasi pasar oleh BPOM, apotek ikut menjual obat palsu. Waduh. Begitu diselidiki ternyata obat itu dibeli oleh pengelola apotek dari pasar tadi itu yang saya sebut. Ya. Nah, ini kan perdagangan obat menjadi tidak fair. Yang ketiga, melindungi para pencipta dan para produsen barang dan jasa produk intelektual dengan memberikan kepadanya hak dengan ini yang saya bilang tadi, dengan batas waktu yang pasti, certain time limited, untuk mengawasi ya penggunaan produk yang dibuat olehnya. Gitu ya. Jadi Anda silahkan ya produktif membuat karya-karya intelektual sebanyak mungkin. Ya. Kemudian negara akan melindungi
ya orang lain untuk tidak boleh menggunakan tanpa izin saudara selama ya batas waktu yang pasti atau batas waktu tertentu. Nah, itu tujuan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual. Saya sudah bicara kekayaan intelektual, kita bicara sekarang branch of intellectual property. Apa sih cabang-cabang jenis-jenis hak kekayaan intelektual? Ini yang berhasil saya identifikasi, ya, yang asumsinya yang berlaku di Indonesia. Yang berlaku di dunia, di internasional, masih ada lagi yang kita tidak meratifikasinya dari konvensi internasional. Tapi yang sudah kita ratifikasi ini. Pertama, hak cipta, copyright. Ya. Yang kedua, hak terkait, related right. Ya, dulu istilahnya bukan, jadi ada dua istilah hukum. Related right ini digunakan di TRIPS Agreement, perjanjian internasional TRIPS. Itu TRIPS itu singkatan dari Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. Jadi kalau di Indonesia kan Trade Related Right. Jadi trade perdagangan yang berkaitan dengan hak-hak related right of intellectual property right, ya, yang terkait dengan hak-hak kekayaan intelektual. Jadi dulu masalah haki itu dianggap masalah sendiri, seolah-olah terlepas dari perdagangan. Maka diatur dalam konvensi internasional yang dikelola oleh WIPO atau WIPO. Tapi Amerika waktu membahas perundingan Uruguay, ya, yang dikenal dengan Uruguay Round, membahas GATT, General Agreement on Tariff and Trade, Amerika meminta untuk mengagendakan di dalam round table perundingan maraton, ya, berkenaan dengan perdagangan internasional, itu juga ikut membahas masalah IPR. Jadi proposal Amerika begitu. Ditentang. Tapi ya siapa yang bisa kuat menahan Amerika kan? Amerika dengan pelan pasti negara-negara besar akhirnya mengamini. Sehingga diterimalah ya isu tentang pengkaitan perdagangan internasional dengan IPR. Nah, itu namanya TRIPS Agreement. Maka kesimpulan hasil akhirnya adalah WTO Agreement, ya, agreement tentang pembentukan WTO atau Organisasi Perdagangan Internasional, itu juga melampirkan TRIPS Agreement itu. Nah, dalam TRIPS Agreement diatur tentang standarisasi perlindungan HKI atau IPR secara internasional. Jadi artinya semua negara anggota WTO wajib hukumnya untuk mengikuti standar perlindungan HKI di dalam TRIPS Agreement. Nah, salah satu cabang HKI yang diatur di dalam TRIPS Agreement namanya related right. Yaitu hak-hak yang terkait dengan apa? Dengan copyright. Apa aja ini related right? Di dalam TRIPS Agreement dikatakan ada 3 cabang haki yang sebetulnya tidak murni copyright, tapi merupakan derivative right. Derivative right itu artinya hak-hak turunan. Turunan itu anakan lah ya. Hak-hak turunan dari hak cipta. Apa itu? Nah, disebut performing rights. Hak pertunjukan. Jadi pihak-pihak yang bisnisnya adalah bisnis
pertunjukan. Jadi bisnis yang menampilkan ya karya-karya cipta. Siapa itu? Nah, ada 3 pihak. Pertama, broadcaster. Ya. Broadcaster itu siapa? Siaran, perusahaan siaran. Perusahaan siaran itu apa? Televisi, radio, ya kan? Nah, jadi Anda kalau nonton pertunjukan musik di salah satu stasiun TV swasta, ya, show gitu kan, misalnya Noah menghasilkan album baru, terus kemudian dirilis acara itu disponsori oleh misalnya salah satu stasiun TV, sehingga disiarkan ya malam khusus. Ya, kan sekarang TV nasional kita grup-grupan ini, ya kan? Grupnya Trans TV, ada Trans TV, ada Trans 7, ada CNN, ya. Grupnya RCTI, ada RCTI, Global TV, apalagi itu, MNC, ya kan? Nah, jadi begitu dirilis di satu stasiun TV dengan segera grupnya diputar bersamaan. Selesai acara, itu dikemas, direkam. Jadi kalau ada orang yang mau memutar, itu yang punya hak siarnya adalah stasiun TV itu. Ya. Jadi broadcaster company. Yang kedua siapa? Performing right itu. Ya. Pelakunya di actor. Siapa? Singer, dancer. Maka kalau Anda pergi ke daerah-daerah wisata, hati-hati. Karena sekarang pakai HP bisa main rekam-rekam aja, Anda bisa kena sanksi, nggak boleh. Jadi kalau Anda mau merekam tarian ya, di Bali di satu objek wisata, Anda atau merekam tanpa izin, Anda bisa suruh bayar. Karena kalau nggak ada izin, penarinya kan dia udah nari capek-capek, Anda cuma bayar biaya masuk, taruhlah ya 50.000. Anda bikin film, nanti sampai kalau Anda misalnya orang luar negeri, ya seperti kasus tari pendet kita yang dibawa ke Malaysia itu. Dia nonton datang ke Bali, dia rekam pakai nggak tahu pakai alat rekam apa, ya kan? Pulang ke Malaysia, rekaman tarian pendet itu kemudian dijadikan iklan produk salah satu produk di TV Malaysia, kan gila kan? Nah, padahal itu direkam tanpa izin, itu nggak boleh. Gitu. Yang ketiga, ya selain tadi TV, broadcaster, yang kedua aktor, ya. Aktor itu termasuk penari, penyanyi, ya. Terus yang kalau seni pantomim ya sih pemain pantomim segala macam itu. Terus yang ketiga adalah sound recording, perusahaan rekaman. Nah, cuman sekarang kita tahu kan, industri musik begitu pesat berkembang, sekarang kayaknya sound recording untuk karya-karya cipta di bidang musik nggak ada deh ya. Nah, Anda masih lihat di Jakarta itu sekarang nggak ada lagi yang jualan CD kan. Dulu saya tahu saya ada Aquarius. Ya. Itu jualan CD. Ya. CD, VCD, lagu-lagu. DVD pokoknya ya. Sekarang nggak ada lagi. Sekarang adanya Spotify. Bener nggak? Ya, bener nggak? Betul, Prof. Nah, jadi Anda kalau mendengarkan musik berlangganan di Spotify atau perusahaan-perusahaan semacam itu. Anda bisa pilih lagu apa aja, ya, tapi dengan cara berlangganan.
Ada untung, ada ruginya. Ada untung, ada ruginya. Ya. Nah, jadi hak terkait itu mengelola 3 cabang turunan dari hak cipta. Terus yang ketiga, paten. Paten adalah inovasi di bidang teknologi. Ya, ya saya bilang berulang kali saya kemukakan, teknologi sekarang bukan hanya machinery, bukan lagi tentang mesin. Mesin aja masih dieksplor terus ya. Ya, bagi yang suka nonton Formula One, MotoGP, itu semua penemuan-penemuan teknologi itu, ya, teknologi unggul ya, gimana tidak? Coba bisa Anda bayangkan, mesin mobil Formula One itu pakai radiator enggak ya? Tahu kan fungsi radiator? Jadi kalau di Jakarta, di kota-kota besar sekarang umumnya di Indonesia kota-kota besar itu niru Jakarta. Apa cirinya? Macet, traffic jam. Apa yang menjadi keluhan kalau udah macet itu? Ya, mesin mobil cepat panas. Bayangkan macet sampai 3 jam. Ya, itu kalau sistem sirkulasi pendingin di mesin itu nggak bagus, tungguin aja ngebul itu mesin mobilnya. Ya. Nah pertanyaannya, mobil Formula One itu ngebut non-stop berjam-jam dengan kecepatan di atas 200 km sampai 300-an. Ayo bayangkan. Berarti mesinnya pasti panas sekali. Tapi kok nggak ada yang ngebul ya? Hebat kan? Itu baru satu contoh aja. Yaitu dari mesin. Bannya juga begitu. Ya, maka pit stop ganti 2 kali, ganti 3 kali kan gitu. MotoGP juga begitu. Ya, nonton nggak yang kemarin? Dovizioso ya kan? Udah kayaknya udah mau menang tahu-tahu kesalip sama adiknya Marquez, ya kan? Akhirnya dia jadi yang keempat. Kenapa? Karena bannya udah habis. Ya, sementara si Marquez belum. Ya, jadi di sini keunggulan-keunggulan paten pada masing-masing pabrikan. Itu baru mesin. Terus saya bilang tadi, sekarang ada bioteknologi. Ya, teknologi makhluk hidup. Makhluk hidup. Ya, jadi pernah dengar cloning? Nah, jadi kalau cloning untuk manusia dilarang. Tapi untuk binatang boleh. Jadi sekarang udah mulai ya mengkloning binatang yang mungkin bisa dipakai untuk kesehatan. Nah, ya. Terus yang keempat, merek. Merek dagang. Di kita ada merek jasa, ada merek barang. Jadi merek bisa dipakai untuk barang, bisa untuk jasa. Ya. Terus kemudian indikasi geografi. Ya. Indikasi geografi dengan nama istilah indikasi di situ artinya nama geografis suatu daerah bisa menjadi apa? Ukuran kualitas suatu produk, suatu barang. Jadi kalau selama ini kita kenalnya merek, ya. Oh kalau udah pakai merek ini, misalnya aja, ya kan? Orang ada yang sampai apa istilahnya itu setia banget tuh pada merek barang tertentu. Jadi saya kalau pakai misalnya mesin cuci, saya maunya pakai merek ini. Kenapa? Oh dari zaman nenek saya, orang tua saya, kayaknya pakai mesin cuci merek ini nggak rusak-rusak, bandel. Nah, atau kulkas, ya, lemari es. Orang tua saya pakai kulkas merek ini nggak rusak-rusak dari saya bayi sampai saya udah kawin di rumah. Orang tua saya masih pakai kulkas itu nggak rusak-rusak. Nah, itu kan merek, ya kan? Nah, ini indikasi geografi.
Jadi nama daerah ya dipakai untuk menunjukkan kualitas barang. Ya. Itu misalnya di bidang jasa, pernah dengar kali, ya kan? Saya bukannya iklan, ini sebagai contoh kuliah aja, ya. Apa misalnya ikan bakar apa Cianjur, nah, disingkat IBC. Cianjur kan nama geografis, ya kan? Nah, dodol Garut, Garut itu nama daerah, nama geografis. Barangnya makanan namanya dodol. Pakai nama Garut, sudah terkenal dari zaman dulu, ya kan? Anda kalau pergi ke Jogja, makanan khas Jogja apa? Bakpia Patoh. Patoh itu di mana? Nama daerah di Kota Madia, Jogja. Patoh itu di kalau Anda ke Malioboro, di kecamatan setelah Malioboro, itu ada namanya Patoh. Tapi tulisannya Patoh, orang-orang luar Jawa bacanya Patoh, tapi orang Jogja bilangnya Patoh. Itu bakpianya enak sekali. Jadi nama daerah dipakai lalu menjadi menunjukkan identitas kualitas barang itu gitu loh. Jadi kalau dikasih bakpia yang lain, enggak, saya maunya yang patuh. Nah, ini ada dodol gini misalnya, tapi bukan dari Garut misalnya. Dodol Sumedang, enggak lah, ya Garut lah dodol itu. Nah, ya kan? Wingko babat yang dari Jawa Tengah, dari Semarang. Lumpia Semarang. Nah, walaupun daerah lain bisa bikin lumpia, tapi lumpia Semarang. Ya, itu yang maksudnya. Jadi banyak sekarang mulai dikembangkan nama daerah. Nah, dan ini biasanya untuk produk-produk pertanian nih yang sekarang lagi in. Kopi, kopi Gayo, ya, kopi Toraja. Ya. Hampir semua daerah sekarang menghasilkan kopi. Boleh, boleh aja. Pakai nama daerahnya masing-masing. Yang keenam, desain industri. Ya. Desain itu rancangan di industri. Jadi rancangan yang dipakai untuk produk atau barang-barang pabrikan. Ya. Karena industri itu ciri khasnya apa? Mass production. Produksi massal. Jadi satu kali mendesain, satu kali merancang, masukin di pabrik, satu kali produksi bisa ribuan. Nah, jadi itulah desain industri. Ini biasanya untuk apa? Barang-barang pabrikan yang misalnya otomotif, ya, desain lampu. Banyak mobil keluaran baru. Sebetulnya tidak ada yang baru itu sebetulnya. Yang baru cuma desainnya aja. Nah, perhatikan aja misalnya Avanza. Dari tahun ke tahun ya kayak gitu aja, yang cuman desain lampu belakangnya dirubah, desain lampu depannya berubah, desain apanya lagi berubah. Udah kelihatan seperti baru. Ya, itulah desain industri. Keunggulannya di situ. Yang ketujuh, desain tata letak sirkuit terpadu. Ini terjemahan dari bahasa Inggris. Integrated Circuit Layout. Ya, layout itu tata letak. Integrated Circuit, disingkat IC. IC ini bentukan pengembangan dari transistor. Dulu teknologinya kita cuma mengenal transistor. Sekarang transistor sudah dipakai untuk mainan anak-anak. Itu kalau ada boneka yang bisa nangis. Jadi di mulutnya dikasih dot. Kalau dotnya diambil, dia nangis, ngewek. Nanti colokin lagi, dia tarik lagi, ngewek. Lagi diam. Nah, yang bikin dia nangis itu apa? Di dalam boneka itu ditanamkan transistor yang direkam suara bayi nangis. Gitu.
Nah, dulu kan sering kita pakai istilah radio transistor. Ya itu karena pakai transistor. Teknologinya berkembang lalu disebut IC. IC itu sebenarnya kumpul transistor-transistor yang ditingkatkan capacity-nya. Ya. Integrated itu terpadu. Ya. Sirkuit. Kalau kita ada balapan pasti sirkuit dong. Sirkuit itu apa? Kalau dari segi dunia balap, ajang tempat balapannya. Padahal sirkuit itu dari bahasa, secara bahasa artinya apa? Sesuatu yang berputar. Coba lihat balapan mobil, balapan motor. Start di situ, nanti satu putarannya setelah dia balik lagi ke tempat start itu. Jadi artinya sirkuit itu kumparan. Jadi bisa aja dipakai untuk dunia balap, bisa dipakai untuk teknologi. Ya, jadi kumparan yang menunjukkan ya merupakan lingkaran gitu. Ujung dan pangkalnya ketemu. Nah, itulah sirkuit. Jadi kekayaan intelektual di bidang integrated circuit layout ini adalah mendesain tata letak IC-IC. Ya. Kalau di dunia komputer, pernah dengar chip kan? Chip komputer kan kecil. Itu kalau dibuka dalamnya itu adalah kumpulan IC-IC. Barangnya kecil. Ya. Merek IC yang terkenal apa? Intel Pentium. Itu merek IC. Ya, jadi ini mendesain bagaimana IC-IC itu di dalam chip komputer. Bayangkan. IC-nya sendiri, penemuan IC-nya dilindungi oleh paten. Tapi bagaimana mendesain IC itu untuk digabung-gabung, itu namanya ini, Integrated Circuit Layout. Yang ke-8, ini yang saya jelaskan tadi, trade secret. Ya. Rahasia dagang. Ya. Tapi ada yang di TRIPS digunakan istilah undisclosed information. Oh ya, saya tadi lupa jelaskan. Related right itu digunakan istilah untuk TRIPS. Tapi kalau di dalam the Roman konvensi Roma itu digunakan istilah neighboring right. Neighbor itu apa? Tetangga. Jadi diasumsikan ya ada hak-hak yang bertetanggaan, berdampingan dengan hak cipta. Itu tadi 3 performing right tadi. Nah, oke ya, sudah saya mumpung saya ingat. Yang ke-9 adalah hak varietas tanaman, plant varieties right. Ini tadinya masuk di bidang paten. Ya, paten kan saya bilang tadi teknologi. Teknologi sekarang menyangkut teknologi makhluk hidup, flora dan fauna. Nah, di bidang flora, tanaman, ya, itu sekarang diatur di dalam cabang HKI sendiri. Ini namanya, ya, plant variety right. Ya. Hak perlindungan varietas tanaman. Jadi para insinyur di bidang pertanian, ya, khususnya pemulia tanaman, kalau dia melakukan riset, menemukan jenis tanaman baru, maka dia berhak ya, memilikinya. Jadi misalnya aja, saya ahli pertanian menemukan jenis tanaman padi unggul, ya, saya mengawin silangkan antara padi tanda hujan dengan padi
pengairan. Keunggulan dari masing-masing itu saya gabungkan melahirkan jenis tanaman padi yang baru. Nah, jadi kalau ada petani yang kepengen menanam padi temuan saya itu harus bayar ke saya. Gitu. Yang ke-10, traditional knowledge, pengetahuan tradisional. Nah, ini atas inisiatif dari negara-negara berkembang. Kalau yang 1-9 tadi, jenis-jenis hak kekayaan intelektual yang dimotori oleh negara-negara maju, karena mereka unggul di bidang scientific, ya kan? Bayangkan aja ini contohnya. Penemuan vaksin ya pandemi COVID-19 ini, ya. Siapa yang ikut di dalam persaingan menemukan siapa duluan? Nah, negara-negara maju kan? Karena infrastruktur di bidang penelitian vaksin mereka lebih maju dari kita. Walaupun kita udah bisa, tapi bicara cepatnya, bicara precising-nya, ketepatannya, ya mungkin mereka lebih unggul. Kita 6 bulan baru ketemu, mereka hanya hitungan 1 bulan udah ketemu. Nah, jadi lebih cepat, lebih unggul, lebih tepat, lebih pasti ya. Itulah, ya. Nah, sementara pengetahuan tradisional, namanya aja tradisional, ya. Itu kita kaya sebetulnya. Dan sebetulnya yang dikembangkan oleh paten sudah terbukti oleh perusahaan-perusahaan farmasi itu sebetulnya dikembangkan dari pengetahuan tradisional. Coba gimana nggak jengkel kita? Ya, seorang ahli farmasi dari perusahaan farmasi, perusahaan obat dari Amerika, dari Jepang, datang ke Indonesia sebagai turis, ya kan? Terus ngerasain jamu, ya kan? Begitu dia mencicipi jamu, wah enak ya. Padahal kita semua daerah, semua suku punya jamu, namanya boleh apapun namanya. Ya, jamu itu kan artinya ramuan dari tanaman tradisional yang tumbuh di habitat di tempat masyarakat lokal. Nah, jadi masing-masing daerah punya ramuannya. Kalau sakit pusing, oh pakai ini. Kalau kakinya terkilir, oh diborehin pakai ini. Kalau digigit ular, ya kan, racunnya, oh bisa pakai ini. Nah, jadi seorang peneliti dari perusahaan farmasi itu, ya taruhlah Jepang nih yang udah, ya datang ke Indonesia, ya dia perusahaan farmasi, alat-alat, obat-obat kecantikan, ya emang khusus untuk kecantikan. Jadi dia menggunakanlah rempah-rempah dari Indonesia, diboyong ke Jepang, diuji di laboratorium di pabriknya dia, terbukti misalnya itu bisa untuk ya kan bahan pembuat lipstick, bahan pembuat ya nah ini alat-alat itu kecantikan itu ya apa aja sih ya, yang setahu saya cuma lipstick. Padahal kan enggak ya, pemerah pipi, terus apa lagi ya kan. Nah, jadi itu diam-diam sama mereka. Jadi ngambil hasil pengetahuan tradisional masyarakat kita, oleh mereka diteliti ulang, kemudian disesuaikan dengan struktur dan metode saintifik ilmiah, ya. Lalu kemudian dibuat produknya. Setelah jadi produk itu dijual ke Indonesia. Kan gimana nggak jengkel? Produk itu ada dari Indonesia. Sekarang kita suruh membeli dengan harga mahal. Karena mereka mendaftarkan patennya di Indonesia. Coba.
Ya. Kita tidak menyadari kalau kita diperlakukan itu. Yang hebat apa? India. India menolak paten-paten yang menurut pemerintah India itu dikembangkan berasal dari pengetahuan tradisional di India. Ya. Jadi kayak mungkin pernah dengar Viagra, kan? Di India itu ada namanya pohon nim. Nim itu tulisannya N-E-E-M. Ya, the neem tree. Pohon nim itu sama orang Indian dipakai untuk apa? Energi, vitalitas. Jadi peneliti dari Amerika kemudian memboyong pohon nim itu ke Amerika, diuji di laboratorium dia, terbukti. Dikembangkanlah di Amerika. Setelah jadi, didaftarkan patennya di India. Ini banyak. India menolak, langsung tolak. Nah, biasa lo di isu hukum kan, pemohon paten itu gugat. Tapi pemerintah India berhasil membuktikan bahwa obat itu dikembangkan dari hasil pengetahuan tradisional yang ada di India. Kalah. Ya. Jadi banyak obat-obatan ya, yang katanya obat paten itu sebetulnya asal muasalnya dari pengetahuan tradisional. Nah, ini kan nggak fair. Jadi pengetahuan tradisional lalu oleh negara-negara berkembang diinisiasikan untuk masuk sebagai cabang hak kekayaan intelektual. Tapi negara-negara maju masih setengah hati. Ya, masih setengah hati. Jadi saya masukkan sebagai salah satu cabang, sebetulnya oleh WIPO, pengetahuan tradisional itu belum diakui sepenuhnya sebagai cabang haki. Jadi masih ada perdebatan antara expert di WIPO tentang pengetahuan tradisional. Ya. Nah, jadi ini langsung aja ke sini. Nah, ini saya mau katakan bahwa cabang-cabang haki itu bisa jadi bersamaan atau secara simultan berada pada satu produk. Ini satu contohnya. Laptop ini kan, Asus ini mereknya. Ya. Bentuk rancangannya, ya, layarnya bisa didirikan, kemudian bisa diputar 360 derajat. Ya. Terus desain tata letak terpadu yaitu IC yang ada di dalam mesin komputer ini. Paten, ya, itu teknologi komputernya. Hak cipta. Nah, ini lucu. Jadi komputer itu terdiri dari bagian hardware dan software. Hardware-nya dilindungi oleh paten. Tapi software komputer yang berupa program komputer, itu dilindungi oleh hak cipta. Nah, ya, itu. Jadi artinya saya menunjukkan yang namanya laptop ini, ya, laptop saudara aja. Ada mereknya, ya, ada desain industrinya, ada desain tata letak sirkuit terpadunya, ada patennya, ada hak ciptanya. Ya. Jadi kemudian dieksplorasi banyak ya barang-barang yang sebetulnya di dalamnya terdapat cabang-cabang haki. Nah, sekarang kita bahas pengembangan haki di perguruan tinggi. Jadi sebetulnya perguruan tinggi ini merupakan sumber ya pengembangan kekayaan intelektual. Saya waktu studi di UTS, University of Technology Sydney, dia punya
lembaga khusus mengembangkan IPR. Ya, jadi kalau kan kita disebutnya civitas akademika, siapa aja yang menonjol adalah dosen dan mahasiswa. Jadi dosen dan mahasiswa itu sebetulnya selama proses belajar mengajar sebetulnya mengembangkan HKI, ya kan? Jadi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, yang dikerjakan oleh mahasiswa, itu sebetulnya juga merupakan hak cipta, ya. Karena hak cipta bisa berupa apa? Paper, makalah-makalah, ya. Kalau yang fakultas teknik mahasiswanya kerja di lab, dia bisa menghasilkan, ya kan? Paten bisa. Atau dosennya yang sebagai peneliti, mahasiswanya ya di fakultas teknik atau di fakultas pertanian menemukan alat-alat ya teknologi yang baru bisa ya. Nah, jadi dengan demikian sebetulnya kita bisa mengembangkan itu ya. Atau setidaknya kita kembangkan lah paten-paten asing yang sudah tidak dilindungi oleh hukum karena sudah expired, sudah melampaui waktu. Ini yang sekarang dikembangkan di Indonesia apa? Teknologi terbarukan ya untuk bidang energi. Beberapa daerah di Sulawesi Selatan kalau nggak salah saya pernah baca sudah di kabupaten saya lupa yang di Sulawesi Selatan bisa cerita itu tentang apa teknologi energi dengan teknologi apa angin. Jadi udah sama kayak di Belanda. Kalau Belanda kan kincir angin dengan bentuk rumah yang khas ya. Tapi kalau ini cuman tiang lalu ada baling-baling pemutarnya, rotornya untuk jadi energi. Nah, itu sebetulnya teknologi energi dengan angin itu udah tidak dilindungi paten. Jadi siapapun bisa membuatnya tanpa izin dari penemunya. Nah, jadi dosen dan mahasiswa sebetulnya bisa mengembangkan teknologi-teknologi sederhana ya yang sudah tidak dilindungi paten untuk apa? Petani-petani kita. Ya. Kasihan petani kita itu produktivitasnya rendah karena apa? Coba saudara tengok kalau KKN. Teknologi apa yang dipakai oleh para petani kita di desa? Kayaknya dari zaman dulu membajak pakai kebo, pakai sapi itu aja. Di Cina semua petani udah punya hand tractor, jadi traktor tangan. Oh, coba. Padahal traktor tangan itu sederhana. Kalau saya ahli teknologi mungkin saya bisa bikin bengkel kayak film Transformer yang terbaru itu, ya kan? Dia rumahnya dia pakai buat laboratorium, bikin-bikin ngotak-ngatik mesin, ya kan? Nah, jadi kalau saya seorang engineer, saya kembangkan itu, ya. Saya bisa jual ke petani, ke kelompok-kelompok tani dengan harga murah, mengganti biaya produksi saya. Udah, dapat pahala, dapat uang, ya kan? Jadi artinya ya banyak yang bisa kita lakukan kalau kita mau, itu masalahnya. Kalau kita mau, ini harus mengubah sikap mental sih untuk bisa jadi ya inovatif dan kreatif. Ya. Nah untuk itu memang harus menciptakan lingkungan akademik yang kondusif. Ya. Nah, jadi kalian sebagai mahasiswa mungkin jangan nunggu dosennya yang menciptakan. Aja kalau perlu dosennya.
Nah, ya kan? Misalnya ada dosennya, Pak, saya punya ide begini. Nanti kalau saya perlu konsultasi, saya ganggu sedikit ya Pak, misalnya begitu kan. Kalau memang proposal Anda bagus, pasti disupport sama dosen. Ya, kecuali dosennya memang udah sangat super sibuk, dia banyak proyek, nah itu beda. Ya. Tapi dosen yang super sibuk artinya dosennya sendiri inovatif dan kreatif. Nggak ada salahnya Anda kemukakan. Kalau dia tertarik, berminat, pasti dia akan meluangkan waktu, ya kan? Nah, ini coba yang kalian cek aja di university kalian, yang fakultas teknik. Ada nggak mahasiswa teknik itu dapat pelajaran haki? Ya, saya nggak yakin. Atau setidaknya berlangganan lah publikasi paten. Jadi kalau mahasiswa teknik ada jurusan desain industri misalnya, ya di fakultas teknik sekarang ada jurusan desain kan? Itu mahasiswanya tiap hari, dosennya tiap hari berlangganan atau membaca hasil publikasi paten atau nggak usah berlangganan, ya membuka-buka ya apa website untuk kantor paten. Jadi dia tahu apa aja ya barang-barang teknologi apa aja yang diberi paten. Jangan-jangan nanti bisa menimbulkan apa terinspirasi. Nah itu maksudnya ya. Tapi kalau dosennya ngajarinnya teori dari zaman dulu sampai sekarang itu aja, kapan mau majunya? Ya, jadi saudaralah yang mungkin bisa mendorong untuk ya mencoba mencari website-website dari kantor paten seluruh dunia. Buka aja, cari. Ya. Nah, dengan begitu nanti bisa maju. Ya. Nah, jadi kalau udah itu kita melakukan penyebaran ya tentang haki. Ini sebagai apa? Kuliah pendahuluan dulu dari saya, ya kan? Nanti berikutnya kita mulai masuk cabang haki. Cabang haki yang banyak itu, makanya saya nggak yakin akan semua cabang haki ini tercover di kuliah kita. Ya, ya, karena kalaupun mau semuanya, mau 10 cabang dapat semua, dikit-dikit tapi semua. Boleh? Ya. Yang penting Anda dikenalkan, ini nanti pengembangannya silakan. Oke. Okay. Any question? Please, silakan. Saya Prof. Ya. Ya Prof. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Saya Aura Nurmaulida dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Oh, ya. Ya Prof, terima kasih. Tadi Prof menyinggung mengenai hak eksklusif. Jadi pertanyaan saya Prof, apakah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak kekayaan intelektual adalah hak yang mutlak Prof? Mengingat yang saya baca dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta menyatakan bahwa ada lisensi wajib. Lisensi wajib ini menyatakan bahwa di mana pencipta atau pemegang hak cipta wajib memberikan lisensi untuk kepentingan bidang ilmu pengetahuan dan sastra. Nah, pertanyaan saya Prof, apakah hal tersebut mengganggu hak eksklusif bagi pemegang atau pencipta dari hak kekayaan intelektual Prof? Terima kasih. Oh, ya. Sebetulnya tidak mengganggu. Ya. Jadi lisensi itu sebetulnya gini dulu. Hak eksklusif itu adalah hak ekonomi ya, yaitu dan hak moral. Hak ekonomi berarti pemilik hak cipta ya boleh ya mengusahakan sendiri atau menyuruh orang lain atau mengizinkan orang lain untuk mengeksploitasi hak ciptanya sehingga bisa mendatangkan
keuntungan, manfaat ekonomi. Gitu loh. Nah, jadi kata mengizinkan itu bahasa Inggrisnya kan license. Ya, mengizinkan. Maka di sini lalu ada lisensi yang biasa, ya, ada lisensi wajib. Jadi kalau dibedakan lisensi biasa tuh nggak pakai apa-apa, yang satu compulsory license. Jadi kalau compulsory license itu lisensi wajib. Maksudnya apa? Misalnya ya, ada satu karya buku misalnya. Buku itu sangat penting. Jadi ditulis oleh seorang penemu yang memperoleh Nobel. Ya, dia habis riset, hasil risetnya itu dia tulis dalam bentuk buku. Sehingga buku itu lalu menjadi handbook, ya, buku pegangan yang buku babon lah, buku teks. Nah, jadi itu sangat penting. Nah, Indonesia sangat memerlukan buku itu misalnya. Misalnya penemuan tentang obat di bidang malaria, misalnya begitu. Kita kan katanya belum bebas murni malaria. Malaria di Indonesia ini macam-macam. Kali kena malaria ada yang nggak sembuh-sembuh. Ya, itu ada teman saya yang pernah tinggal di Indonesia Timur, ya, ditugaskan di sana. Pulang dari sana, dia bilang saya kena malaria karena dia tinggal di rawa-rawa dekat perumahan dia. Nah, jadi waktu pulang ke Jawa, dia tuh beberapa kalau cuaca jelek sedikit kumat malarianya. Nah, misalnya begitu. Nah, kebetulan ada seorang ahli di Amerika atau di Inggris atau dimanapun berhasil menemukan formula obatnya. Atas temuan itu dia dapat Nobel. Dia tulis di situ, ya, laporan macam logbooknya, hasil laboratorium dia. Nah, itu sangat penting kan untuk dipelajari. Jadi, ya, pemerintah berinisiatif, ya, untuk menggandakan buku itu di Indonesia, ya, bahkan ditranslate ke dalam bahasa Indonesia supaya jadi buku pegangan mahasiswa, kan gitu kan? Lalu ditunjuklah BUMN, Departemen Pendidikan, ya, yaitu bidang cetak mencetak, apa itu, Balai Pustaka. Jadi Balai Pustaka lalu, ya kan, pergi ke Amerika menemui si pencipta buku itu, pengarangnya, dan penerbit buku itu. Ya kan? Minta untuk bisa menerjemahkan dan kemudian mencetak buku itu versi bahasa Indonesia di Indonesia. Nah, jadi kalau sudah itu, dia, ya, maka masuk ke compulsory license, lisensi wajib. Jadi Balai Pustaka sebagai penerima lisensi wajib dikasih tenggat waktu malahan. Dalam waktu sekian tahun sesuai dengan bunyi lisensinya, harus sudah membuat. Kalau sampai tenggat waktu itu habis, belum berhasil membuat, ya mungkin kan mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, penerjemahannya mungkin sangat sulit sehingga melampauilah waktunya. Maka berdasarkan compulsory license itu, ya, si pemberi lisensi bisa menunjuk pihak lain, ya, tapi tetap program untuk pencetakan dan penerjemahan buku itu berlangsung gitu.
Jadi artinya misinya itu tetap. Nah, artinya kan tidak mengganggu ekonominya kan? Karena justru sekarang difasilitasi, ya kan, untuk wajib dilakukan. Kalau tidak ada lisensi wajib, ya kan, maka ya si pencipta itu masih mencari-cari siapa ya, kan dia nerbitin dalam bahasa Inggris di Amerika. Tapi begitu ada penerbit Indonesia yang datang minta, ya kan berarti malah buat dia ekspansi ke Indonesia. Ya, secara ekonominya kan malah diuntungkan dong. Iya kan? Cara bisnisnya kan yang tadinya yang mau nyetak buku saya cuman perusahaan penerbit Amerika. Itu aja hanya dari 50 negara bagian hanya nggak sampai separuh misalnya. Hanya 10 negara bagian. Tapi dengan di negara-negara berkembang lalu semuanya tertarik untuk ya kan membuat compulsory license pencetakan buku itu, dari segi si pencipta diuntungkan atau dirugikan? Menurut Aura? Sebenarnya Prof tidak diuntungkan, tidak dirugikan juga, cuman untuk kepentingan umum mungkin harus perlu di lisensi wajib, Prof. Iya, sama-sama menguntungkan menurut saya. Masyarakat diuntungkan karena yang tadinya nggak bisa ikut membaca dan mengembangkan ilmu itu, terus si penciptanya, si pengarangnya, kan diuntungkan secara ekonomi, yang tadinya cuma dicetak di 10 negara bagian, sekarang ditambah seluruh Indonesia, coba bayangkan. Belum lagi nanti kalau negara berkembang yang lain ikut juga, ya kan? Kan berarti ekspansi dia, memperluas pemasaran bukunya. Nggak cuma ke Amerika, tapi juga ke Asia. Nama dia makin terkenal di Indonesia, karya dia juga dikenal di Indonesia, karena tinggal nunggu waktu aja tuh, biasanya habis itu diundang. Ya kan, begitu saya pakai buku itu di universitas saya, ya kan, mahasiswa saya bisa minta, Pak, kalau bisa diundang yuk. Saya coba kontak dengan profesor itu, bersediakah Anda memberi kuliah umum di universitas kami? Kapan misalnya? Ya udah kita tentukan tanggalnya misalnya. Dia setuju, dia datang, kasih ceramah sehari, dah pulang. Ya kan? Itu apa bukan keuntungan baik material maupun imaterial bagi pencipta buku itu? Itu yang namanya mutual benefit. Ya, jadi compulsory license bukan mengganggu tapi malah justru ikut membuka pasar-pasar baru sebetulnya. Ya kan? Bagi produk atau karya-karya intellectual property. Itu ya, Aura. Atau ada lagi? Ya, Terima silakan. kasih, Prof. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri. Ini nanti bahan ini, mungkin kalau sudah dibuat sama host saya untuk virtual class, akan saya kirim ke virtual class. Ya. Kenapa sengaja baru sekarang? Saya biasanya kalau punya bahan, selama belum selesai, saya belum kasihkan. Karena mahasiswa saya tuh, ya itu mahasiswa saya, moga-moga yang ini enggak. Biasanya kalau udah dapet di awal, bahan dari dosen, itu kuliah-kuliah berikutnya itu agak aras-arasan, agak ogah-ogahan, karena merasa udah dapat bahannya, dia bisa pelajari sendiri. Nah itu yang saya hindari. Setelah selesai satu chapter ini, baru saya rilis melalui virtual class atau nanti melalui WA group atau apa, nanti kita lihat ya.
Gitu aja. Benar nggak ada pertanyaan? Sebenarnya Prof, untuk Hah? absensi seperti apa Prof? Karena Oh seperti ya, ini, saya udah ya. sampaikan ke asisten saya, nanti Pak Harsa itu yang akan mengatur bagaimana absensinya. Karena ini masalah teknologi, ya nanti dia yang atur, ya. Biar nanti Pak Iya Harsa Prof. nanti yang akan mengaturnya. Gitu ya. Iya Prof. Terima kasih banyak Prof. Sama-sama. Baik, kuliah saya akhiri. Moga-moga bermanfaat dan kalau ada masih yang belum bisa dicerna, lemparkan di WA group, nanti saya sediakan waktu untuk menjawabnya. Itu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Prof. Waalaikumsalam, Prof. Sehat Terima selalu kasih, Prof. Prof. Terima Sama. kasih, Prof. Sehat selalu Prof. Amin.